Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, Masya Allah. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran yang mengasyikkan. Pelajaran yang asyik yaitu sorot. Halaman sekarang halaman 35. Halaman 35. Silakan melihat bukunya. Terakhir kita di bagian yang ke-4 kan? Sekarang yang ke-5, yaitu ada 3 buah wazan kiasi untuk sigha ismu alat, termasuk yang sudah disebutkan pada tabel tasrif al-usul sulasi mujarrad. Paham? Paham? Apa itu isim alat? Hah? Iya, isim alat. Perkakas. Perkakas. Halaman 18. Isim alat adalah perkakas perbuatan atau sarana benda-benda yang digunakan untuk pekerjaan. Itu namanya isim alat. Ternyata wazan dia itu ada 3 bentuknya. Yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alun, yang ketiga mif'alatun. Pakai tak marbutoh. Kalau mauzunnya mif'alun, timbangannya ya, contohnya midrobun, palu, midrob. Doroba memukul. Nah, doroba memukul. Kalau midrobun alat untuk memukul. Apa itu? Berarti kalau alat untuk memukul ini bisa palu kan? Bisa yang lain. Bisa roti, bisa. Ya kan? Berarti namanya sama, midrobun juga namanya. Kayu, palu, martil, itu sama namanya, midrobun juga. Hah? Ada juga memang. Cuman dia secara umum dia alatnya. Udah, cuma nanti kalau kayu ada lagi namanya, kayu. Secara umum apa aja alat untuk memukul, itu nanti namanya midrobun bahasa Arabnya. Kalau kata kerjanya doroba yadribu, itu kata kerjanya. Doroba, ia telah memukul. Yadribu, ia sedang memukul. Berarti aktivitas dia masih memukul, terus memukul. Wah, berapa lama itu? Atau akan memukul. Si fulan ini ya, ana bilang ya sama antum ya, si fulan ini nanti dia mau menggebuki kamu, memukul kamu jam sekian. Nah, namanya yadribu. Fi'ilnya yadribu. Tapi kalau kita informasikan, kemarin fulan
memukul fulan kan A sama si B, dipukulnya si B gitu kan. Anak tahu kejadian itu. Itu gara-gara apa? Gini-gini. Itu berarti doroba dia penggunaannya. Cuman kita bilang, pakai apa dia mukul? Berarti midrob dia. Apa alatnya? Oh, pakai broti dia. Berarti midrobun namanya. Itu namanya isim alat namanya. Isim alat. Nah, itu yang pertama. Contoh atau wazan yang kedua, mif'alun, panjang dia. Mif'alun. Contoh mauzunnya apa? Miftahun. Iya. Kalau fataha itu fiilnya, fiil madhi. Ia telah membuka. Fataha Ahmad al-baba. Si Ahmad telah membuka pintu. Yaftahu. Fataha yaftahu ya. Yaftahu Ahmad al-baba. Si Ahmad sedang atau akan membuka pintu. Nah, pertanyaannya, pakai apakah dia membukanya? Ya. Yaftahu Ahmad al-baba bil miftah. Itu jawabannya. Ahmad membuka pintu bil miftah, dengan alat pembuka. Bahasa kita apa? Kunci. Jadi miftah kunci. Padahal dia alat sebenarnya. Jadi nggak mesti sebenarnya, nggak mesti artinya kunci. Cuman setahu kita yang namanya alat untuk membuka pintu pasti kunci, kan begitu. Jadi secara umum bisa aja. Misal gini, ini pintu udah mati dia, kuncinya udah hilang gitu kan. Apa alat untuk membukanya? Obeng atau linggis, tahu linggis? Yang panjang. Itu juga miftah bahasa Arabnya. Apa alat bukanya? Kaki didobrak. Berarti alat untuk membuka kaki tadi adalah miftah namanya. Cuman kalau secara khusus itu bukan miftah, itu kaki. Ada lagi bahasa Arabnya, rijlun, kaki. Jangan rojulun, lain lagi artinya. Kalau rijlun kaki, kalau rojulun laki-laki, lain lagi. Nanti jangan mana kunci tadi. Apa bahasa Arabnya? Aina rojulun. Lain lagi arti, paham mana itu? Atau mana laki-laki tadi? Aina rijlun. Lain lagi kan? Rijlun artinya kaki, rojulun laki-laki, ujungnya sama memang. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Kalau kan nggak pandai bahasa Arab, nanti dibodoh-bodohin orang. Iya, orang yang pandai bahasa bisa membodohi orang lain, bisa menguasai orang lain. Kebalikannya, orang yang nggak pandai bahasa dibodoh-bodohin dan dikuasai orang lain. Contohnya apa? Contohnya kita nggak pandai bahasa Inggris. Akhirnya apa? Yang menguasai ekonomi kita, teknologi, orang-orang asing, orang Cina. Coba kalau kita pandai bahasa Inggris, maju sekolah kita, maju apa kita, negara kita. Bahasanya tuh kalau kita unggul dalam sesuatu gitu. Ya. Bukan kita pandai, kita unggul. Iya, karena kita bisa menguasai. Nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Kalau kita ke pajak, yang dipajak itu umumnya yang jualan orang-orang Batak Karo. Kalau kita pandai bahasa Karo, itu nego harga bisa tinggi tuh. Misalnya kita beli jagung sekilo, misalnya ya contoh ya 6.000. Kalau kita pandai bahasa Karo, mereka anggap kita ini saudara dia, bisa 4.000 sekilo, diskon 2.000. Ya. Bisa, itu makanya kita kuasai dia. Seharusnya harganya 6.000 jadi 4.000. Kita yang kuasai dia. Berarti dia
Tunduk sama kita dia, tunduk. Iya Pak, iya. Nah, silakan ambil. Mau berapa Pak? Kayak gitu hebatnya. Apalagi pandai bahasa Arab. Apalagi pandai baca kitab. Kitab gundul, ya, nggak ada barisnya. Kita bisa baca. Dah, itu ya. Itu contoh, itu wazan yang kedua. Wazan yang kedua daripada isim alat. Yang ketiga, mif'alatun. Mif'alatun. Contohnya miknasatun. Miknasatun. Ya, kanasa ya kenusu, menyapu. Alatnya apa? Miknasatun. Jadi jangan lagi timbangannya mif'alun. Tidak selamanya mif'alun. Jadi kalau kalian bikin miknasun, ya kan? Bukan itu dia isim alatnya. Nah, jadi ada 3 ini. Nanti kalau kalian ada tugas kayak gini, coba kalian cari isim alatnya dari fi'il ini. Makanya antara 3 ini dia isim alatnya. Iya, cari yang cocok. Apalagi minta bantuan kamus, itu ada terusnya di kamus. Baik, nah itulah ya yang bagian yang kelima nih. Terakhir yang keenam, kaidah dalam membuat fi'il majhul sebagai berikut. Bila fi'il madhi, ya, bila fi'il madhi, bila fi'il madhi majhul, bagaimana caranya? Dhammahkan huruf pertama dan kasrohkan huruf yang sebelum terakhir. B. Bila fi'il mudhari, dhammahkan huruf pertama dan fathahkan huruf yang sebelum terakhir. Contoh, fi'il madhi dari fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ada 3 wazan itu, ya kan? 3 pola fi'il madhi sulasi mujarrad. Juga mudhari'nya 3 juga polanya. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Nah, contoh fi'il madhi majhul. Fu'ila. Contoh fi'il mudhari' majhul, yuf'alu. Tadi dibilangnya apa? Kalau fi'il madhi majhul, dhamma huruf pertama dan kasroh huruf yang sebelum terakhir. Berarti apa? Huruf kedua, kan gitu. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Dhamma huruf pertama dan fathah huruf yang sebelum terakhir. Berarti huruf yang ketiga. Paham? Hah? Kalau udah paham, saya nggak jelas lagi nih. Kalau belum, dijelaskan. Hah? Paham? 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 Bagaimana cara bikin fi'il madhi majhul? Fi'il madhi majhulnya apa artinya? Iya, pasif ya. Fi'il madhi majhul adalah kata kerja pasif. Dalam bahasa kita, kata kerja ada 2. Ada kata kerja yang aktif, ada kata kerja yang pasif. Yang aktif itu seperti ini. Ahmad makan nasi. Itu aktif itu. Ahmad makan nasi. Ahmad sebagai pelaku, makan predikatnya, perbuatan, nasi sebagai objek, penderita. Ya. Ada lagi yang SPOK. SPO subjek, predikat, objek. Ada yang K juga, keterangan. Ahmad makan nasi di kamar. Di kamar itu adalah K, keterangan tempat. Ya, SPOK namanya kalau bahasa kita. Nah, contoh kata kerja yang pasif adalah
Ahmad tidur, itu bisa. Ahmad tidur. Atau kalau dalam bahasa Arabnya yang majhul ini seperti ini contohnya, pintu itu telah dibuka. Itu namanya majhul atau pasif namanya. Pintu itu telah dibuka. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Siapakah yang buka pintu? Itu yang nggak tahu. Namanya majhul. Majhul apa artinya? Nggak diketahui. Majhul artinya tidak diketahui. Ya. Majhul artinya tidak diketahui. Kalau fi'il madi majhul ya, fi'il madi majhul berarti kata kerja yang lampau yang tidak diketahui pelakunya. Ya, orang itu telah ditabrak lari, udah mati dia. Orang itu telah ditabrak lari. Siapa pelakunya? Udah lari, namanya lari. Kita taunya udah tergolek, udah mati, nggak tahu siapa pelaku, siapa yang mengejarnya. Kita jumpa, orangnya udah meninggal. Kita pegang kan, udah meninggal. Ya kan? Nah, berarti orang yang tadi itu adalah mengalami fi'il madhi majhul namanya. Perbuatan dia telah dilanggar itu adalah perbuatan yang lalu telah terjadi. Orang pelaku yang nabrak majhul, tidak diketahui. Namanya fi'il madhi. Paham ke sini? Nah, dia berasal dari kalau fi'il madhi itu, kalau fi'il madhi majhul, dia berasal dari tiga pola fi'il madhi, ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ulah. Nah, inilah polanya. Tapi bentuk majhulnya sama semua. Sama semua fi'il majhulnya sama. Gimana cara membuatnya? Ya, cara membuatnya sama aja. Dengan mendomahkan nih. Ini fi'il majhulnya mau dibuat ini kan? Majhulnya. Gimana caranya? Pertama kata dia dibaris domahkan. Huruf pertama didomahkan. Huruf yang kedua atau huruf sebelum yang terakhir dikasrohkan. Ya, yang terakhir sama. Menjadi fu'ila. Sudah. Kalau ini artinya fa'ala, ia telah berbuat. Ini apa artinya? Telah dibuat. Ia telah berbuat. Ia telah berbuat. Kalau ini ia dibuat. Ia dibuat. Ia dibuat. Nah, supaya paham kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Biar paham. Contohnya qatalah. Apa arti qatalah? Apa arti qatalah? Ia telah membunuh. Ia telah membunuh. Dia di dalam ini ada pelakunya. Dia telah membunuh. Nah, sekarang kita majhulkan. Kita majhulkan menjadi kutila. Ia telah dibunuh. Awalnya yang membunuh, sekarang dia pula yang dibunuh. Bayangkan, cuma satu kata aja dirubah barisnya, jadi berubah artinya. Yang pertama ia telah membunuh, sekarang ia telah dibunuh.
Bahayalah, dosa kita. Artinya ini ada pahaman. Hah? Kalau yang original, dia pendek. Tapi kalau yang majhul dia korban. Iya, dia korbannya. Kalau dia majhul, korbannya, korban pembunuhan. Kalau dia yang maklum, ada dua namanya, saya. Ada namanya majhul, ada namanya maklum. Maklum itu artinya ini namanya pasif. Ini namanya aktif. Jadi maklum itu artinya aktif. Iya. Paham sampai sini? Paham? Nanti kalau ada tugas bisa bikinnya ya. Bisa kan? Sangat lagi. Atau nanti di les terakhir kita ya, insya Allah. Ada lagi kan? Les ketiga. Kita habis dulu ya. Dah. Habis ya. Sekarang fiil medori'nya. Medori'nya pula. Medori' gimana? Sama juga sebenarnya. Doma. Jadi kalau dia fiil medori'nya ini gimana fiil medori'nya? Pertama apa? Yaf'ulu. Kedua? Yaf'alu. Ketiga? Nah, itu dia. Nah, ini semua sama aja. Majhulnya sama juga. Ya. Sama semua majhulnya. Apa majhulnya? Majhulnya apa? Iya, majhulnya adalah baris dhamma awalnya. Kalau ini fatha ya, fatha di semuanya sama, baik dhamma, fatha, kasroh, tetap baris fatha semuanya. Fatha di apa? Huruf sebelum terakhir ya. Sebelum huruf terakhir apa? Ain, berarti ainnya baris fatha. Nah, kalau contoh kalimat yang lain adalah contohnya apa? Yang tadi ya, yang tadi. Qatala yaqtulu ya. Nah, yaqtulu ini yaqtalu kan? Qatala yaqtulu kan? Yaqtulu. Nah, sekarang dimajhulkan. Menjadi apa? Dhamma. Dhamma ini dipatahkan yuqtalu. Ia sedang kalau tadi sebelum majhul ia sedang membunuh atau ia akan membunuh. Nah, kalau sekarang ia akan dibunuh. Ulangi. Sebelum majhul dia akan membunuh. Dia akan membunuh. Dia pelakunya. Kalau dimajhulkan dia akan dibunuh. Paham bedanya? Ulangi lagi. Kalau sebelum majhul dia akan membunuh. Dia akan membunuh. Dimajhulkan dia akan dibunuh. Jadi korban. Berarti siap-siap ini. Siap-siap dia membunuh dan siap-siap dibunuh. Paham? Nah, itu contoh. Contoh yang lain apa? Misalnya yadrubu, daraba yadribu, daraba yadribu, daraba yadribu. Nah, sekarang dimajhulkan. Gimana? Yudrabu, yudrabu. Apa artinya? Ia sedang dipukul. Yudrabu, dia sedang dipukul atau dia akan dipukul. Siap-siap nunggu pukulan.
Siap-siap nunggu pukulan. Oh, Ujian, apa bahasa Arabnya ujian? Apa ujian bahasa Arabnya? Dia akan ujian. Bahasa Arabnya apa? Dia akan ujian. Dia akan diuji. Beda nggak? Dia akan menguji. Dia akan diuji. Sama. Pertama, yang maklum, dia akan menguji. Kalau yang kedua, dia akan diuji. Bahasa Arabnya adalah yamtahinu. Imtahana, yamtahinu. Imtihanun, ujian. Ya. Jadi agak panjang dia. Karena dia bukan lagi apa? Bukan lagi sulasi mujarrad. Imtahana timbangannya ifta'ala. Yafta'ilu, yamtahinu. Itu timbangan bukan lagi sulasi mujarrad. Ini kan sulasi mujarrad ini. Iya, itu mazid itu. Hah? Itu contoh. Kalau yang tapi sama juga. Doma juga awalnya, doma juga dia. Dan terakhirnya patah juga. Baik. Waktu ini kita gunakan untuk langsung Ustadz tanya langsung ya. Nanti jam ketiga baru kita tulisan. Sekarang kita langsung les ketiga, kan? Ada. Nah, menunggu istirahat ini kita langsung Ustadz praktek gitu kan. Praktek ke langsung. Nah, dengan lisan ya. Baik, Ustadz kasih waktu selama 3 menit mencari kosakata ya yang belum disebutkan. Lisan. Kan pikirkan jawabannya. Nanti saya tanyain satu-satu. Jangan ada yang sama. Ada yang sama gagal. Ya game gitu, ada game. Mencari fi'il majhul dari fi'il madinya, misalnya fa'ala. Dah? Kayak tadi, doroba, yadribu. Nah, selain itu apa lagi? Selain yadribu, selain kota layak tulu. Nah, kan pikirkan jawab. Arti nggak usah. Fi'ilnya langsung. Dah? Waktunya 3 menit dari sekarang mulai. Cari jawabannya, cepat. Satu aja. Tapi cari stok 3. Nanti kalau sama, ada lagi stok kita. Diam, jangan tahu. Nanti pas tanya baru jawab. Terjawabannya ya. Diam. Nanti dijawab. Apa? Mencari contoh yang lain daripada fi'il madi majhul. Cepat. Nanti kalau nggak dapat berdiri ya. Sampai istirahat baru dia duduk. Ya, sudah 1 menit ya. Tinggal 2 menit lagi. Satu aja. Tapi ingat, bikin stok. Nanti kalau udah sama-sama kawannya, ganti yang lain.
Ya, 2 minute. Tinggal 1 minute agent. Masya Allah. Soalnya apa tadi? Udah kemarin aja bawa baju muda. Siapa? Kita tadi bawa baju Baik, waktunya habis untuk berpikir. Sekarang waktunya untuk diuji. Baik, silakan. Kunisa yuknasu, apa artinya? Telah disapu sama sedang atau apa? Iya, telah disapu. Baik. Berikutnya. Usiro. Hah? Yansoru. Yaksoru. Yunsoru. Yuk. Yunsoru. Yuksa. Apa artinya? Tahu. Kusiroh. Kalau rob kaf masin sama roh itu artinya dipatahkan. Kusiroh telah dipatahkan. Yuk saru akan dipatahkan. Kasro itu sebenarnya. Kasro itu apa artinya? Baris bawah, patah namanya, dipatahkan dia. Kalau terjemahan aslinya patah, dipatahkan, dibengkokkan. Beda lagi ya. Hah? Nasoro. Apa itu Nasoro? Oh, nusiro yunsoru. Apa artinya? Nggak tahu. Nusiro ditolong. Ia telah ditolong. Yunsoru dia akan ditolong. Berikutnya. Hah? Apa? Rusila. Medoriknya? Doma awalnya baris patah sebelum terakhir. Ya, doma awalnya dan huruf sebelum terakhir baris fathah. Jadi, ambil yusalu, gusila, yusalu. Apa artinya? Dicuci. Gusila telah dicuci, yusalu akan dicuci. Baik, berikutnya. Zahaba dimajhulkan. Kayak mana? Tinggal didomakan awalnya. Tapi bisa nggak, Dek? Bisa nggak artinya itu? Zuhiba. Iya, nggak cocok. Cek yang lain. Cek yang lain. Iya. Coba. Yang mudah aja. Apa? Nggak paham. Tak ada bilangin paham. Kan udah kasih di pertanyaan. Kalau nggak paham ditanya. Apa yang nggak paham? Ustaz kalau ngajar nggak ada yang nggak paham, misalnya nggak bisa kayak gitu. Harus paham semua. Ya, berikutnya Zaidan. Zukiro
Sutira. Fu'ila. Sutira yustaru. Apa artinya? Iya, ditutup. Sutira satara yasturu. Satara menutup. Sutira ditutup. Telah ditutup. Yustaru akan ditutup. Ya, terus. Kutipa betul. Doriknya? Diam. Biar dia sendiri berpikir. Itu fi'il madhi maklum. Majhulnya kayak mana? Iya, kutifa. Doriknya? Ini jangan nggak paham ini nampaknya ini. Kan nggak paham dia. Pura-pura paham tadi. Nggak paham nanya. Itulah makanya ketahuan. Ketika praktek berketahuan, nggak paham. Kalau tulisan mungkin dia bisa nebak-nebak, nulis kan. Tapi kalau langsung kayak gini kan, baru tahu dia nggak paham saat. Tadi diam-diam dia, pura paham. Nggak paham kan? Coba fi'il madinya apa? Qotofah. Nah, sekarang dimajhulkan. Dhamma baris pertama dan kasro huruf sebelum terakhir. Betul, kutifa. Sekarang mudhari'nya. Dhamma awalnya, huruf yang sebelum terakhir fathah. Itu fi'il madi majhul. Antum paham nggak mudhari? Paham nggak mudhari apa? Mudhari nggak tahu dia kan? Udah lama nih kita belajar ini. Udah lewat dah. Baik, berarti belum paham dia masalah mudhari'nya. Baik, berikutnya lanjut. Kusiba. Apa? Paham? Dengar. Kusiba. Husiba yuhsabu. Apa artinya? Itu kalau maklum, majhulnya pakai dihitung. Husiba yuhsabu. Betul, terakhir. Nggak paham? Tadi paham. Berarti 3 yang nggak paham ini. 3 yang nggak paham dikasih hukuman. Silakan berdiri, cepat. Berdiri. Nggak paham. Diri. Biar adil. Tadi kan kasih hukuman. Setuju, udah, nggak apa-apa. Kita hitung sampai 5 menit.
Coba antum sini. Depan. Dah? Hah? Depan. Depan sini. 3. Dah. Kalian nih perlu dikasih apa dulu, ya? Perlu dikasih contoh yang betul-betul dapat kalian. Perhatikan. Fi'il madi itu apa misalnya? Hah? Apa? Iya. Duhiba. Hah? Duhiba. Apa? Duhiba. Apa duhiba? Hah? Berangkat. Berangkat. Berarti kalau zuhiba diberangkatkan gitu. Coba yang mudah lah, banyak kali itu. Kutifa berarti memetik. Tengok ini. Ini fi'il madi asalnya adalah kotofa. Ini fi'il madi asalnya kotofa. Sudah. Kalau dia majhul itu tinggal didomakan aja. Perhatikan ini. Ini main-main terus. Perhatikan. Ini fi'il madi kotofa. Ia telah memetik. Udah? Kalau dia mau dimajhulkan, tinggal didomakan. Ini ganti dengan kasroh. Kutifa. Selesai. Apa artinya? Dipetik. Kalian tadi apa artinya? Memetik. Sekarang dipetik. Beda lagi. Dorinya apa? Kotopa ya kotupu. Iya kotupu dorinya. Mudah aja. Ini kan yak tupu kan? Perhatikan. Yak tupu kan? Didomakan juga. Ini diganti dengan fatah. Yukotofu. Sama mudah aja. Ya susah. Yang penting kalian tahu fi'il madi, fi'il mudhari. Udah, paham? Udah, serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita tulisan ya, tulisan.